Bapak Ibu sekalian, hari ini Minggu Panggilan, ada dalam memberikan semacam sharing pengalaman. Saya minta satu suster Helenita, yang kedua Romo Yonce, dan tiga saya. Kita bertiga ngomong mungkin masing 5 menit, 7 menit lah, men-sharingkan pengalaman yang paling traumatik, pengalaman yang paling mengesankan selama kami menjalani hidup panggilan sebagai imam, sebagai suster. Karena ini panggilan, khususnya panggilan khusus. Jadi imam, suster, bruder. Pada suster saya persilahkan pertama kali, kemudian Romo Yonce dan saya. Terima kasih, saya akan men-sharingkan pengalaman saya menjadi suster. Waktu saya kecil, saya memang tidak ada keinginan jadi suster karena saya trauma. Yaitu saya pernah dijudesi nama suster ketika saya di Gua Maria, susteran, dan saya berdoa di situ, saya dibentak oleh suster, dan akhirnya saya tidak ada keinginan untuk jadi suster. Dalam perjalanan waktu, saya selesai sekolah dan bekerja selama 9 tahun. Dan akhirnya kok saya tertarik dengan suster. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menjadi suster. Dan itu pun saya harus melalui proses-proses dalam pendidikan suster. Dan pengalaman yang terkesan itu saya tugas di panti di Bali sini. Ketika saya menghadapi anak-anak memang tidak mudah bagi saya, apalagi anak-anak mempunyai karakter yang sangat berbeda. Dan waktu awalnya saya memang agak takut, tetapi saya mencoba untuk memberanikan diri mendidik mereka. Lama-kelamaan saya mengenal mereka dan kelihatannya mereka tidak mau dekat dengan saya. Mungkin saya galak kali ya. Mungkin nada saya bukan, walaupun saya orang Jawa, tetapi nada saya seperti bukan orang Jawa. Dan akhirnya saya mencoba untuk mendekati mereka dengan cara bercanda, menyapa. Kalau mereka berangkat sekolah, saya sapa mereka semua yang saya temui. Terus kalau mereka makan, ya saya sekedar menjumpai mereka. Dan saya juga menghargai anak-anak. Seandainya kalau anak-anak ngepel, saya tidak langsung lalu lalang, tetapi permisi ya, maaf saya lewat. Itu saya menghargai pekerjaan mereka. Dan saya juga memberi kepercayaan kepada anak-anak juga. Dan saya pernah salah satu anak yang tugas di KP, saya memberi kepercayaan untuk dekorasi. Memang saya bisa dekorasi, tetapi saya mempercayakan anak, coba kamu dekorasi, nanti saya bimbing. Dan anak pun juga bisa untuk dekorasi seperti itu. Dan saya juga berusaha untuk tidak bersikap kasar, karena saya trauma waktu kecil, saya pernah dibentak oleh suster, dan saya berusaha untuk tidak membentak anak-anak panti. Dan saya juga berusaha untuk tidak berucap kata negatif, misalkan dasar pemalas atau kerjanya tidak becus. Itu saya berusaha untuk menahan, walaupun kadang-kadang anak-anak membuat saya jengkel, pengen emosi, tetapi saya berusaha untuk menahan diri untuk tidak melepas emosi yang tinggi sehingga membuat anak-anak menjadi takut. Dan akhirnya usaha saya mulai agak berhasil. Anak-anak mulai mendekat dengan saya, bahkan ada yang sharing, bahkan ada yang bilang, saya dulu awalnya lihat suster takut. Lah kenapa? Suster kelihatannya galak ya. Tapi kenyataannya suster itu nggak begitu galak. Ya, tapi walaupun saya terkesan galak, tapi saya coba untuk lembut dengan mereka, bercanda, guyon, dan itu menjadi anak mulai dekat dengan saya.
Saya bersyukur dan memang saya setiap hari berdoa kepada Tuhan agar saya diberi kesabaran untuk mendidik anak-anak dan juga menjadi nyaman bagi anak-anak. Terima kasih. Berkah dalam. Selamat pagi. Tentang sharing panggilan, ya, saya masih ingat dulu saya ditawari oleh Romo OCD, Romo Agus Keluli. Mereka berkarya di Karangasem semenjak saya kelas 4 atau 5 SD. Lalu ditawari masuk seminari Tuke. Saya nggak tahu seminari itu apa. Saya kira seminari itu kayak sekolah khusus menari-menari begitu. Karena notabene saya sama sekali nggak pernah tahu itu apa itu seminari. Akhirnya saya iyakan saja. Jadi saya menjadi orang pertama dari Karangasem ikut testing. Lalu kami 1 minggu testing di sana, tinggal di seminari. Saya juga nggak tahu bahwa itu adalah Romo Deni. Saya panggil dia Pak. Saya bilang, Pak, di mana kantor sekretariat? Oh, sebelah sini, nak. Ternyata pas kata sambutan beliaulah rektor seminari itu, saya malu sekali. Akhirnya ya dari 20-an orang 21 yang lulus testing, akhirnya yang masuk 20 orang saja, satunya tidak jadi. Total anak seminari kala itu tuh 80-an saja, tidak sebanyak sekarang. Ya, saya berproses di sana menjadi anak pertama laki-laki. Kami berdua saja, saya dengan saya punya adik perempuan. Adik perempuan saya tidak mau dia jadi suster. Orang ganggu-ganggu, dia bilang, enggak, saya mau meneruskan keturunan, katanya. Jadi biarkan saya sudah menjadi imam. Akhirnya dalam perjalanan bagi saya ada 3 hal menarik yang membuat saya berkesan sampai sekarang. Yang pertama itu ketika saya memutuskan untuk pergi frater, saya menulis surat lamaran yang ajak saya Romo OCD. Saya pertamanya ingin SVD, tapi akhirnya kapal berlabuh di pelabuhan Projo. Akhirnya saya tulis tangan itu sampai 6 kali. Kala itu Romo Sintus almarhum, ketika rektor dia ulang. Ya, siapa tahu ini mungkin akan menjadi seorang imam masa depan yang menangis. Jadi ketika itu kami dinyatakan lulus. Saya bertiga dari angkatan saya, tambah 2 orang dari kakak kelas, ditambah lagi keponakan Romo Sintus, Romo Lius Kehi. Jadi kami berenam semuanya ke Rita Piret. Saya tidak tahu Rita Piret seperti apa, Momere seperti apa, di mana itu saya nggak tahu. Saya cuma belajar peta saya tahu cuman itu Momere itu di NTT. Saya tidak tahu seperti apa. Jadi ada culture shock di sana. Ketika ke sana panas. Bandara kecil, pintu keluar sama pintu masuk berdekatan saja. Tidak sebesar kita punya Bandara Ngurah Rai. Di sana saya belajar banyak hal baru. Kami berkebun, setiap angkatan punya kebun masing-masing. Tapi ketika panen tuh kami kadang curi-curi di kebun adik kelas, curi-curi jagung gitu. Di bagian depan aman, di bagian tengah belakang tuh udah kami ambil-ambilin jagung-jagungnya. Ya, kenakalan anak remaja. Jadi ketika itu saya memutuskan itu, bapak saya berat, dia bertanya kayak Yesus bertanya kepada Petrus tuh, benar mau jadi frater? Saya bilang ya. Benar mau jadi frater? Ya. Benar jadi frater? Ya, saya bilang gitu. Dia menangis, itu pertama kali saya lihat bapak saya menangis. Setelah panggilan akhirnya masuk frater, saya pulang bawa jubah. Pada akhirnya orang yang tidak disangka-sangka dari Karangasem
sempat orang meragukan, banyak jadi imam. Pada akhirnya saya ditabiskan juga menjadi seorang imam. Tetapi sebelum itu, sebelum saya pergi praktek, ketika saya masih frater, saya top di seminari Tuke, saya hampir ingin keluar. Itu pengalaman yang sampai sekarang saya masih ingat. Bagaimana saya, biar sudah, saya selesai sampai di sini saja. Itu tahun 2018. Tetapi ketika saya menyerah dengan skripsi saya didapat telepon dari koster di Karangasem bahwa ibu saya selalu mendoakan saya. Jadi kekuatan doa dari seorang ibu itu memberikan kekuatan bagi saya untuk tetap. Akhirnya saya buat skripsi walaupun ya begadang, itu wajar. Tetapi akhirnya saya lulus skripsi dan saya pergi praktek di seminari Tuku, kembali lagi ke alma mater. Ada beberapa anak-anak di sini menjadi anak didik saya dulu. Mereka tahu, mereka mungkin rindu dengan saya punya hukuman push up 1 saja, tapi sampai 15 menit 20 menit push upnya. Jadi di sana saya bertemu lagi dengan guru-guru saya yang dulu, Romo Komang, Romo Sintus. Saya bilang, ya dulu memang guru, sekarang rekan kerja sebagai pembina. Akhirnya 2 tahun mendidik anak-anak, akhirnya 2 tahun lagi balik dan ditabiskan menjadi seorang imam. Orang bilang imam pertama dari Karangasem, yang dimana banyak agama Hindu, orang Hindunya banyak sekali. Kami sedikit saja orang-orang Katolik, kebanyakan pendatang. Pada akhirnya tetap sampai sekarang saya hanya tidak banyak hal yang saya minta di Tuhan. Saya hanya minta supaya setiap hari saya ingin supaya cukup satu karya pelayanan yang saya buat Tuhan. Itu saja doa-doa saya kepada Tuhan. Cukup 1 hari 1 saja. Kalau lebih terima kasih. Jadi, dan juga saya ditugaskan di Donggo jadi petani jagung 1,5 tahun di sana. Lalu di sini saya tidak tahu bahwa saya akan dipindahkan. Lucu sekali kejadiannya, tapi tidak kenapa. Pesan saya hanya mentaati sumpah saya, mentaati uskupmu. Jadi saya taat dengan apa yang diperintahkan uskup. Disuruh jadi pastor rekan di sini, saya menjalani saja dengan enjoy. Orang bilang mana enakan di Donggo atau di sini? Setiap tempat ada cerita. Jadi tidak bisa disamakan, ada keseruannya masing-masing, ada plus minusnya, tetapi tetap karya pelayanan harus tetap dijalankan. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Tadi saya tertawa geli. Ada anak-anak saat pakai baju romo, baju kasula, satu pakai baju suster, ada yang pakai baju uskup. Jadi tadi depan saya tertawa sekali. Karena saya 12 tahun di seminari, jadi saya tidak di paroki. Jadi ini bagi hal yang bagus. Anak-anak itu dikenakan begitu. Saya katakan yang mengenakan kasula dan menggunakan solideo itu harus jadi romo itu. Kalau apalagi baju suster itu 2 tuh minimal. Tapi mau jadi suster minimal dulu kuliah dulu S1, baru masuk suster. Jangan tamat SMA. Supaya lebih bagus sedikit. Nah, baik, saya ditabiskan tahun 97. Kami dulu seminari Tuke 22 orang, seminari tinggi dari 4 orang. Dan saya punya angkatan di Malang itu dulu satu angkatan, satu teman kuliah itu 88 orang. Dari Karmel, SVD, ada CDD. Dari 88 orang yang jadi imam itu cuman tidak sampai 13 orang. Dan kami 2 orang dari Bali gitu. Bagi saya itu menjadi imam itu hal yang di luar ekspektasi, karena memang sejak dulu jadi imam itu mungkin pilihan yang terakhir bagi saya. Karena yang pertama itu sejak dulu saya kecil tuh ingin jadi tentara, sehingga kita Sunang tuh main tembak-tembakan itu dari pelepah pisang.
Sehingga babi pisang tuh habis semua tuh pakai tembak-tembakan. Kemudian waktu saya frater, saya suka baca itu namanya buku Kopassus, intelijen, CIA, saya baca semua, FBI, saya baca, sehingga saya tahu model-model senapan, kayak apa modelnya tuh, karena saya tahu, ingin tahu. Yang paling terbaru itu kan senapan sniper, yang jangkauannya bisa sampai 7 km itu leledaknya tuh tank bisa hancur itu buatan Pindad, itu terbaru itu keluar itu saya baca karena senang. Sehingga tiap 3 minggu saya mesti cukur supaya pendek rambutnya, tidak boleh panjang-panjang. Saya punya kos dalam itu ada banyak sekali, ada yang Kopassus, ada yang Kostrad, saya pakai kos dalam supaya karena senang saja mimpi. Tapi akhirnya Tuhan berkata lain. Sehingga jadi imam kita jadi apa gitu. Pertama jadi imam itu pertama-tama 3 syarat. Yang pertama sensia, punya kemampuan untuk senang membaca sehingga bisa menganalisa situasi, kemudian buat satu rencana strategis. Kalau kita nggak pernah baca, nanti otak tak tumpul, tidak bisa mengerti apa-apa. Kedua, sanita, sehat badan dan jiwa, sehingga dianjurkan para imam tidak minum keras, tidak merokok, tidak minum baygon. Dianjurkan itu. Nah, itu minum keras sama baygon itu kan. Kemudian sanktitas, kekudusan, itu mencintai hidup doa dan perbuatan baik dan kemurahan hati. Kalau imamnya pelit, parokinya bangkrut. Kenapa? Karena kemurahan hati adalah ciri khas dari Allah sendiri. Orang yang murah hati dalam arti meskipun dia tidak kaya, tidak punya uang bermiliar-miliar, tapi dia betul-betul punya suatu kerinduan hati untuk memberi, entah waktu, tenaga, uang. Sehingga dengan itu kemurahan hati menjadi harta untuk masuk ke surga. Saya tahun 90 ditabiskan, saya pertama tugas di Sumbawa Besar sebagai pastor rekan. 3 bulan di sana kena malaria tropika. Saya baru tahu malaria tropika itu seperti itu. Yang selama ini kita hanya tahu teori. Satu pagi saya punya kepala sakit sekali. Ada suster perawat dari YMY Manado. Langsung saya telepon susternya agak tua gitu, mungkin waktu itu udah umur mungkin 68 gitu. Bilang, ini pasti malaria Romoe. Malaria nih. Dicek benar malaria. Itu kepala sakit. Akhirnya saya di opname di rumah sakit umum di Sumbawa Besar. Kita punya 2 dokter di sana, orang Katolik, 1 orang Jogja, 1 orang Surabaya, yang sudah hampir 20 tahun kerja di sana. Sampai hari keempat panas saya tidak turun, 39, sekian, sehingga mengigau macam-macam. Katanya yang menjaga kami ini karena di sana yang jaga tuh mudika, yang laki-laki, pagi 2 dan sore ganti 2 itu. Mereka jaga pintu, tidak boleh masuk umat tuh. Mereka jaga macam satpam itu. Hari kelima dokter kami 2 dengan saya minta maaf Romo, pengalaman saya selama 20 tahun, kalau 4 hari belum turun ini panas, itu biasanya RIP. Mati. Saya baru 4 bulan tabisan. Saya bilang begini, kalau sampai mati ini kusupan rugi, uang belum kembali. Akhirnya siang itu datang seorang bapak, saya nggak tahu dia bukan orang Katolik, mungkin umat dari teman kita punya teman, datang orang Chinese tua, dia bawa satu gelontongan begini nih, warnanya hijau sekali, ternyata itu empedu ular yang dikeringkan. Dia seduh depan saya, gelas besar itu, baunya amis. Ini kalau saya bayangkan bau sampai di Melayu sana baunya amis sekali. Dia bilang begini, Romo ini obat terakhir. Dokternya bilang, coba bisa minum. Saya bilang, Tuhan kalau mati. Saya bilang, saya tidak punya istri. Saya minum. Saya minum jam 9 pagi. Jam 11 itu turun dan normal. Besoknya saya minta pulang. Itu kurang lebih tahun menjelang Desember 97. Dan sampai sekarang 28 tahun lalu belum pernah kumat. Teorinya kadang bisa kumat lagi, tapi itu tropika, artinya yang paling berbahaya.
Dan sampai saat sekarang saya tidak pernah kumat, kecuali meriang, merindukan kasih sayang saja. Dan setelah Tuhan di Sumbawa, saya hanya 10 bulan pindah ke Nusa Dua. Nusa Dua tuh masih gereja perdana, masih bangunan masih baru-baru. Saya tugas sendirian di sana. Dan tiap minggu bisa bahasa Inggris. Ya, mungkin teori Inggris bisa, tapi pas kita misa itu kita kangarangai, saya tulis semua. Waktu itu masih ada Romo Sadek. Saya ketemu beliau, saya diberikan buku-bukunya, saya tulis, saya baca. Setelah baca, nggak usah omong apa lagi, kangarangani. Satu kali ada satu orang bule, satu orang Inggris, dia sama suami istrinya, suami istri, dia pas misah di Nusa Dua datang kepada saya. Saya tahu kamu bukan native speaker, tapi hobilimu cukup bagus. Saya senang. Dia seorang dosen di Harvard University. Kemudian dia dikeluarkan satu buku namanya The Other 6 Days. Dia tulis bukunya, dia teken. Kemudian saya diberikan uang waktu itu $500. Untuk apa? Untuk kamu belajar supaya nanti saat datang lagi Inggrismu semakin mengalir. Karena peristiwa itu kemudian setiap hari saya belajar banyak. Kemudian pelan-pelan ya, kemudian dari Nusa Dua, sana cuma 3,5 tahun, saya pindah ke Gumri tahun 2000 sampai 2010 saya di sana. Nah, saya juga di Gumri juga sama juga. Waktu itu masih gereja perdana, gereja tua, tapi semua bangunan tua, manusia juga tua-tua semua. Semuanya dari serba nol semuanya ya. Menyanyi itu nggak ada yang nggak ada kur. Menyanyi Mada Bakti nomor sekian, teriak nyanyi. Lagunya itu merdu berusaha dunia semua. Main organ tidak ada, baik ke setengah mati ini, kosong. Saya bilang, Tuhan, ini paroki itu bukan ini. Saya tanya ini, orang-orang juga minta maaf, manula semua, manusia lanjut usia, yang muda-muda dan pasar. Pelan-pelan kumpulkan semua, ya, bagaimana datangan pelatih, kemudian bahkan kami akhirnya 3 kali kirim pelatih, organ pelatih, dirigen ke PML Jogja. Saya kirim 3 orang. Pas Dewan bilang, Romo kita nggak punya uang, saya cari uang sendiri. Saya kirim 3 kali ke Jogja itu, sehingga cukup menguasai, sehingga akhirnya pelan-pelan kita punya organis, punya dirigen, dan kita berani tanding di katedral, paling bagus sudah. Setelah itu yang paling menarik adalah waktu itu tahun 2007 menarik itu bahwa saya omong dengan Bapak Pan Rapti di Slabeh itu. Kami berdiri di Slabeh, dia omong gini, Romo minta maaf ini, di Slabeh ini banyak penyakit, banyak sakit. Sakit apa? Saya bilang, sakit pikiran yang negatif. Maksudnya bagaimana? Ya bilang sakit nih, kena leak, kena jorobalian. Bagaimana Romo kalau di belakang kapela ini kita bangun Gua Maria? Hah? Saya nggak ada pes Gua Maria bagaimana? Akhirnya mereka, keluarga itu menyerahkan tanah mereka 20 are, mengibahkan kepada paroki. Yang sekarang nggak ada tuh. Kenapa guanya miring bukan lurus? Itu miring menghadap ke desa. Pertimbangan Bapak Tua ini supaya Bunda Maria, makanya Maria Penolong Abadi namanya di sana di Slabeh itu, untuk memberkati umat di Slabeh itu. Setelah peristiwa itu ada masalah lagi, kan bawahnya kuburan yang dulu karena gak dikasih, ada soal. Saya datang ke balai desa, kita omong-omong dulu kenapa demikian, Pak ini karena dia menguasai semua, kami tidak diberikan tempat di kuburan. Sehingga akhirnya waktu itu kami eksekusi kuburan bawa ke bawah di pinggir pantai itu. Kami diberikan hak guna pakai 4 are. Waktu itu pas saya ada di situ, sehingga saya dengar ada banyak orang yang berdoa ke Gua Maria di Slabeh itu, dan insya Yesus ada banyak kejadian mengagumkan. Nah, setelah itu mulai mensinyur Benyamin Bria 2007 saya dikirim kursus. Kemudian 2010 oleh Unjuk sekarang saya dipanggil. Mungkin kamu sudah masih bodoh, perlu belajar lagi. Saya sudah ambil, saya diberikan waktu 3 tahun untuk mengambil lisensiat untuk masteralnya. Saya ambil di Santo Tomas Manila. Saya diberikan SK 3 tahun memang, 2010 sampai 2013. Saya pikir lama sekali saya beli itu. Sehingga saya masuk kuliah di situ, dan kebetulan Tuhan memberikan saya kemampuan belajar yang baik sedikit, sehingga teman-teman yang duluan dari saya belum selesai. Mereka ambil 8, saya ambil 12 kredit. Mereka ambil 8, saya ambil 12, 15 saya ambil,
Risikonya kuliah dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Enggak apa-apa, akhirnya saya Oktober, tanggal 13 Oktober saya mempertahankan tesis dan selesai. Dan saya pulang, 2 tahun selesai. Kemudian di seminari 12 tahun. 12 tahun di seminari, makanya saya lama tidak di paroki, sehingga tadi yang anak-anak itu saya senang lihat itu. Macam bebek itu, bagus sekali, menarik sekali. Dan itu bagus, itu pembinanya luar biasa, itu pembinanya dampingi. Ada yang pakai baju Papua dengan bulu-bulu burung kasuari itu. Ada semalnya juga di kepalanya, itu bagus juga itu semuanya. Sebagus semuanya. Dan saya kira Bapak sekalian, panggilan khusus itu dimulai dari keluarga. Kalau orang tua yang murah hati, yang terlibat dalam apapun, pengaruhnya adalah pada anak-anak. Kesehatan dan berkat. Dan ternyata memang saya jadi imam pertama-tama karena doa mungkin orang tua mama saya dan juga dadong saya. Saya tahu kemudian setelah jadi imam, mereka tiap malam hanya berdoa Lugrah Dewi Maria. Pangkuda dong tahu pangtelu. Itu oleh karena itu dan juga misa. Karena panggilan khusus tidak mungkin terjadi tanpa ekaristi, tidak mungkin. Dan keluarga yang orang tuanya misa, dadongnya misa, itu berkat bagi keluarga yang lainnya. Semoga dengan demikian kita yang di Palasari ini, saya mulai senang ada banyak kelompok doa, ada kelompok kategorial, kita bersama-sama membangun paroki ini. Dan jangan lupa sumber dari semua itu adalah Yesus Kristus yang dirayakan dalam Ekaristi. Kita boleh rajin doa kerahiman, doa rosario, doa orang tua biarawan berawati, bagus. Tapi sumber dari itu semua adalah Yesus yang kita rayakan dalam Ekaristi. Semakin kita merindukan Ekaristi, itu artinya Yesus hadir dalam diri kita. Sehingga anak-anak juga mengatakan, anak SMA, SMK, kalau Sabtu kamu libur itu bangun pagi misa sedikit. Jangan bilang Tuhan saya minta pacar, Tuhan tidak akan kasih pacar, tidak akan kasih. Nanti kamu minta, nanti Tuhan saya minta pacar yang dokter spesialis kandungan, Tuhan tidak akan kasih. Kamu dikasih grandong nanti. Ya. Kalau kamu tidak mencintai Ekaristi, kamu tidur panjang-panjang, kamu peluk HP, video call dengan pacarmu, celaka 12 nanti. Oleh karena itu pada minggu panggilan ini saya senang sekali di 14 hari umat yang besar. Dan juga nanti buat sekalian saya sampaikannya langsung ini, tadi malam kita rapat pemaksaan, kita setuju untuk menata kembali kuburan kita. Dan kami sepakat tiap kakak menyumbang 1 juta. Itu artinya minimal, yang punya bisa lebih, bisa 1 miliar juga boleh, 2 miliar juga boleh. Yang tidak punya juga tidak apa-apa, tidak usah. Yang penting ada omongan. Nanti itu tugasnya Pastor Paroki mencari uang. Sehingga nanti itu bagian dari, dan saya kira di Palasari ada banyak umat yang punya uang, punya tenaga, punya waktu, bersama-sama. Ingat bahwa apa yang Anda berikan itu tidak pernah sia-sia. Berikan kepada gereja, maka gereja adalah Kristus yang Maha Kuasa akan mengganjar pada saat yang tepat. Misalnya bagaimana? Pas sakit stroke, teorinya mati. Karena perbuatan baik Injil Sabtu kemarin, Dorcas, seorang janda yang sudah mati, karena perbuatan baiknya, kemudian Petrus oleh kuasa Yesus membangkitkan itu. Itu bukti nyata bahwa perbuatan baik tidak pernah sia-sia. Semoga dengan pengalaman ini nanti banyak anak nanti minggu depan, tahun depan melamar semua ke seminari. Melamar ya, tentu akan dites kemampuanmu. Jangan kecewa kalau nggak diterima misalnya, tidak apa-apa. Romo 12 tahun di seminari. Jadi Romo tahu persis bagaimana caranya seleksi siswa. Tahu persis caranya bagaimana. Bangun pagi jam berapa? Itu dulu. Kalau bangun pagi jam 7 jangan. Bisa nggak nyuci baju sendiri? Makannya bagaimana? Begitu semuanya. Semoga dengan demikian kita semua diberkati Tuhan. Amin.